terjangkitnya rahim. Tapi kadang ada perempuan yang memang kondisinya bisa menikmati dan nyampe pada orgasme dengan cepat, itu ada di atas, ada yang begitu gitu. Tapi sebaiknya laki-laki sajalah yang di atas gitu kan. Makanya dalil ar-rijalu qaumuna 'ala nisa itu sebetulnya bukan pada kepemimpinan perempuan di ranah publik, bukan, tetapi di ranjang. Kadang orang tuh salah itu melakukan dalil, wah perempuan tidak boleh jadi pemimpin, yang harus jadi pemimpin itu laki-laki, dalilnya dalam Al-Quran ar-rijalu qaumuna 'ala nisa. Salah. Yang benar itu ar-rijalu qaumuna 'ala nisa di bab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi 'ulumihi amin. Wa-Rahmanul Qudusul Baisul Muqtadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan membahas melanjutkan bab mengenai tata cara jima yang Islam. Setelah capek, tapi begini, jangan terfokus kepada laki-lakinya sudah ini saja ya, sudah orgasme sudah selesai ya, jangan ya. Ini juga laki-lakinya itu harus nungguin perempuannya sampai harus betul-betul dia juga mengalami orgasme, maka baru boleh dicabut, boleh laki-lakinya itu turun. Sebelum turun ya terus saja melakukan rangsangan, melakukan menjuful itu, watahrik, dan menggoyangkan atau menggerakkan dakarnya itu keluar masuk, itu sampai si perempuannya ini juga merasa orgasme. Ini harus ditunggu gitu kan, harus ditunggu, kalau nggak bahaya ini. Rumah tangga nanti bisa acak-acakan cuman karena perempuan nggak bisa orgasme gara-gara laki-laki tidak mau menunggu. Makanya ahamiyatul dawa lil qawi, nah ini di sini, atau ahamiyah doa lil qawi jima, ini di sini, ahamiyahnya ini di sini gitu. Nah kemudian wayam sahani farijihi mabi khirqataini nazifataini ya. Setelah selesai dua-duanya orgasme, setelah selesai dua-duanya mengeluarkan nutfah gitu kan, dan kemudian bertemu nutfah, otomatis itu kan akan basah ya, baik itu farjinya laki-laki, baik itu dakarnya laki-laki ataupun farjinya perempuan, ini dua-duanya pasti akan basah gitu kan. Maka ini harus dilap dengan sapu tangan atau tisu, 2 tisu. Jadi laki-laki punya tisu sendiri, perempuan punya tisu sendiri, nggak boleh dicampur. Dua-duanya harus dilap. Nah, kan itu kan basah, terus dilap gitu kan. Nah setelah dilap itu jangan satu tisu, tapi 2 tisu atau 2 sapu tangan. 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Setelah itu bagusnya sih setelah dilap itu ini ya, ke kamar mandi membersihkan, disiram dengan air gitu kan. Kayak istinja gitu kan, dibersihkan, kalau perlu bisa langsung niat gitu kan. Atau kalau bagusnya sih untuk perempuan ini kalau bisa buang air kecil gitu kan, buang air kecil, terus kemudian istinja seperti biasanya, dan setelah itunya bagusnya minum minuman yang mengandung prebiotik gitu kan. Nah seperti itu, atau mengandung atau yogurt lah. Karena apa? Karena untuk membunuh bakteri-bakteri yang menyertainya pada saat jima. Nah tetapi kalau misalkannya perempuan kan kadang pas melakukan hubungan itu besoknya suka ada yang mengalami, kok ini keluar lagi ya cairannya, itu bukan keluar air mani cairan yang kemudian yang sudah dimasukkan terus keluar lagi gitu kan, enggak, tapi itu memang biasanya kalau sudah terkontaminasi, ada barang yang tidak dikenali gitu kan masuk ke tubuh itu. Nah biasanya perempuan itu suka keputihan. Ini saya sering tanya ya ke dokter waktu kalau misalnya apa penyebabnya, salah satunya itu termasuk masih normal gitu kan. Nah
Makanya sunnahnya ketika sudah melakukan hubungan suami istri itu dibersihkan. Kalau bisa kita ini ya, buah air kecil dan istibro kalau bisa. Terus minum yogurt atau minum Yakult lah ya, Yakult untuk itu tadi tuh minuman prebiotik itu, takut ada bakteri yang menyertai itu bisa masuk ke pencernaan atau ke tubuh kita yang lain gitu kan. Nah kemudian makanya ahamiyahnya itu fawaidah aja. Kenapa sangat urgent ketika memiliki pasangan cuma satu, yaitu tadi kita tidak pernah tahu bakteri apa yang menyertai suami kita atau menyertai istri kita. Nah makanya perempuan itu ketika tidak ada bahkan dilarang untuk melakukan poliandri karena untuk menjaga farjinya itu gitu kan. Nah jadi farjinya itu kalau terlalu banyak yang masukin, otomatis berbagai macam jenis bakteri yang menempel pada satu suami dengan suami yang lain itu akan berbeda. Nah di sini bisa masuk akal, logik banget ketika ada penyakit kelamin karena berbeda-beda pasangan itu. Makanya kenapa lebih baik satu, yang laki-laki pun begitu. Nah coba saja cairan yang menyertai perempuan, kalau misalnya punya istrinya 4, perempuan yang pertama dengan cairan yang dimiliki oleh perempuan yang kedua dan cairan yang ketiga yang dimiliki oleh perempuan ketiga dan sampai keempat, itu bakteri yang menyertainya pasti beda-beda dan jenisnya pasti beda-beda gitu. Makanya di dalam Islam diatur lebih baik fa wahidah, fa-nya juga fa fasihat, bisa dikatakan fa jawab syarat gitu kan. Sebaiknya lebih baik satu gitu. Karena ya itulah bisa dikatakan seperti itu, baiknya satu itu karena alasan kesehatan itu. Makanya kenapa human papilloma atau kanker serviks penyebabnya itu adalah berganti-ganti pasangan. Penyebabnya HIV/AIDS juga termasuk berganti-ganti pasangan gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa karena ta'adud jauzah itu bisa menghasilkan HIV/AIDS, tidak, maksudnya salah satu indikasinya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya sudah halal ya masa iya bisa seperti itu kan, enggak. Cuman kalau kita tidak aware terhadap kebersihan alat kelamin kita ya seperti itu. Makanya baiknya setelah melakukan hubungan suami istri ya dibersihkan badan kita. Makanya di situ ada yang namanya mandi junub gitu. Nah kalau misalkannya mau nambah lagi, ya gampang. Kalau mau nambah lagi ya buang air kecil dulu. Makanya kenapa kalau misalkan kita sudah melakukan hubungan suami istri, nah kita mau nambah lagi ya lebih baik kita bersih-bersih dulu. Nah misalnya nggak mau mandi dulu nih, bersih-bersih dulu, wudhu dulu, sikat gigi dulu, dibersihkan dulu kemaluannya pakai sabun, pakai antiseptik gitu kan. Setelah wudhu minum minuman prebiotik atau minuman yogurt gitu kan, atau ya pokoknya betul-betul bersih. Makanya kenapa kalau ada jargon dan hadis atau minal iman ini di sini bentuknya itu kan, kesehatan reproduksi itu tetap kita harus aware gitu kan. Nah kemudian gimana kalau misalkannya hirqohnya itu atau tisunya itu satu tisu dipakai dipakai oleh duaan, dipakai oleh berdua suami dan istri, ini nggak boleh gitu. Fa inna dzalika yurithul karohah, karena nanti itu akan mewariskan rasa benci antara suami dan istri, sekalipun saling cinta tapi pada nyatanya benci. Ada yang jengkel, ada yang keki, ada yang dongkol. Nggak boleh. Itu penyebab kedongkolan pada suami istri itu adalah bisa dideteksi di sekarang ya. Ingat-ingat apa ya tisunya tadi itu cuma satu, ya bisa diingat-ingat tuh. Nah, bisa dideteksi kan sekarang. Nah, makanya hati-hati gitu kan. Nah lagi nih. Wasanul jima mayuakibuhu. Jadi ini paling penting. Paling bagus-bagusnya melaksanakan jima gitu kan, adalah gini, ada hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan jima gitu. Nah nanti itu dijelaskan, tetapi ketika seseorang sudah melaksanakan jima dan jima itu kemudian dan pasca melakukan jima ternyata badan kita ini
bugar gitu kan, itu adalah jima yang bagus. Makanya ritmenya harus harus diatur. Makanya kenapa di dalam Islam diatur hari apa bagusnya, posisi seperti apa baiknya, waktunya kapan gitu kan. Makanya kenapa di dalam Islam itu diatur betul-betul waktunya, diatur betul-betul kaifiatnya agar bisa menghasilkan giat, badan ini juga sehat gitu kan. Nah, kalau sudah badan sehat gitu kan, rasa rasa giat di badan ini bertambah, kemudian puasnya hati, tetapi masih ada sisa-sisa syahwatnya ya. Kalau sudah habis syahwatnya berarti nggak hidup lagi itu. Nah, masih ada sisa-sisa syahwatnya. Ini adalah hasanul jima, imbas positif daripada melaksanakan jima. Tetapi kalau misalnya pasca melakukan jima ini wasyaruhu mayuaqibu ra'da. Nah, tetapi setelah melakukan jima, dia malah badannya itu, imbas pada badannya itu menggigil di badan, terus kemudian sesak dadanya, terus malah mau matinya anggota badan, terus merasakan pusing, terus benci pada istri atau benci pada suami gitu kan. Nah, ini adalah syarrun, jima yang syarr gitu kan. Berarti tidak mengikuti kaifiat, tidak mengikuti petunjuk teknis melaksanakan jima gitu kan. Makanya tadi itu yang sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita bicarakan bersama, itu adalah kaifiah jima yang paling bagus gitu